Halo semuanya, nama saya Marvel YP. Saya kelas 10 G absen 22. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Yuk langsung saja simak. Nah, kita tuh telah tahu ya bahwa Islam tuh merupakan agama terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan 85% lebih orang Indonesia tuh beragama Islam. Nah, namun bagaimana sejarahnya agama Islam masuk ke Indonesia? Menurut para ahli, Islam masuk ke Indonesia lewat 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Tiongkok. Pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu dikemukakan oleh Christian Snoek Hoergronje dan J. Pig Nopel. Mereka tuh beranggapan bahwa agama dan budaya Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Ig Nopel juga beranggapan bahwa orang yang menyebarkan agama Islam bukan dari Arab, melainkan pedagang Gujarat yang telah beragama Islam dan berdagang ke daerah timur. Snoek juga menegaskan bahwa ada kesamaan antara batu nisan Sultan Malik al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Profesor Hussein Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Terdapat juga beberapa bukti berupa kesamaan tradisi dan budaya, yaitu tradisi Syiah. Contohnya seperti tradisi Tabot yang ada di Sumatera dan Bengkulu sebagai acara mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali Abi Thalib yang wafat. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Mekah ini dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut Buya Hamka. Ia beranggapan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Arab atau Mekah. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Kedatangan para musafir atau pengembara yang berasal dari Mekah ke Indonesia itu bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan agama Islam. Yang keempat adalah teori Tiongkok. Teori Tiongkok dikemukakan oleh Slamet Mulyono dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka beranggapan bahwa Islam berasal dari pengembara Tiongkok. Dalam buku Arus Cina Islam Jawa milik Sumanto Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa agama Islam sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung bahwa Raja Islam Kerajaan Demak, Raden Patah, merupakan keturunan Tionghoa. Bukti lainnya adalah Cheng Ho yang menyebarluaskan agama Islam lewat ekspedisinya. Dalam usaha menyebarluaskan agama Islam, pasti tentu saja terdapat beberapa tokoh yang ikut berperan. Contohnya adalah tokoh yang kita kenal, Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai 9 orang tokoh yang menyebarluaskan agama Islam pada sekitar abad ke-14 Masehi. Banyak cara yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, yaitu kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Beberapa contoh Wali Songo yang ikut berperan dalam menyebarluaskan agama Islam, contohnya adalah Sunan Gresik yang mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Lalu ada Sunan Bonang yang menyebarluaskan agama Islam lewat kesenian seperti melengkapi gamelan dengan rabab dan bonang. Lalu Sunan Kalijaga lewat kebudayaan wayang dan berdakwah. Selain itu, terdapat juga penyebaran agama Islam lewat perkawinan. Para pedagang Islam menjalin hubungan dengan orang pribumi, lalu mereka melangsungkan perkawinan. Dan terdapat juga cara dengan tasawuf, yaitu ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam penyebaran agama Islam, pasti tidak luput dari hambatan ataupun rintangan. Hambatan tersebut adalah masyarakat Indonesia pada saat itu masih terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha. Hal ini terjadi mengingat agama Hindu dan Buddha telah ada lebih dulu daripada Islam. Lalu hambatan yang kedua adalah masyarakat Indonesia masih banyak yang menganut animisme atau menganut leluhur. Jadi untuk menarik hati masyarakat, para tokoh penyebar agama Islam harus mencari cara yang cerdik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nilai yang dapat dipetik dari perjuangan para tokoh penyebar agama Islam adalah usaha mereka.
disebutkan bahwa sudah ada agama Hindu dan Buddha yang telah lebih dulu ada sebelum Islam. Namun hal tersebut tidak melunturkan semangat para tokoh penyebar agama Islam untuk tetap mengajarkan dan menyebarluaskannya. Lalu dibutuhkan juga strategi yang cerdik supaya dapat menarik hati masyarakat. Di dalam kehidupan kita pasti selalu ya ada hambatan. Namun tergantung oleh kita semua bagaimana menyikapinya dan bagaimana mencari solusinya. Nah, demikian video saya mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Jangan lupa like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.